Tanggal 10 November, hari ke-315. Bacaan Kisah pasal 24 sampai pasal 26. Iman yang tidak goyah di tengah pengadilan. Garis besar. Selama 2 tahun, Paulus menjalani proses hukum yang panjang dan melelahkan. Kasusnya berpindah dari satu penguasa ke penguasa lain. Gubernur Felix dan Festus sama-sama terikat oleh tekanan politik dan tidak berani mengambil keputusan tegas. Ketika Festus mengusulkan agar Paulus diadili kembali di Yerusalem, sebuah langkah yang hampir pasti berujung pada hukuman mati, Paulus mengambil langkah berani. Ia menyatakan, "Saya naik banding kepada Kaisar." Kisah pasal 25 ayat 11. Ini bukan sekedar taktik hukum, tetapi respon iman. Paulus tahu Tuhan telah memanggilnya untuk bersaksi di Roma, bahkan di hadapan Raja Agripa. Ia tetap memanfaatkan setiap kesempatan untuk memberitakan Injil, bukan hanya membela diri. Renungan harian. Pencobaan datang dalam berbagai bentuk, kadang dalam rupa godaan dosa, kadang dalam bentuk tekanan, penundaan, atau ketidakadilan yang Anda alami. Seperti Paulus, Anda mungkin merasa hidup tertahan di ruang tunggu yang panjang tanpa penjelasan kapan semuanya akan selesai. Rasul Petrus menulis, "Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya." 1 Petrus pasal 1 ayat 7. Emas tidak akan murni tanpa api. Demikian juga iman Anda tidak akan bertumbuh tanpa ujian. Paulus memilih melihat 3 pengadilannya bukan sebagai gangguan, tetapi sebagai kesempatan. Kesempatan untuk bersaksi, kesempatan untuk taat, kesempatan untuk melihat rencana Tuhan yang lebih besar. Bagaimana Anda memandang pencobaan hari-hari ini? Apakah Anda hanya melihatnya sebagai beban atau sebagai proses pemurnian yang Tuhan pakai untuk menguatkan iman Anda? Mintalah agar Tuhan menolong Anda melihat di balik tekanan, bahwa di tengah pengadilan hidup, Ia sedang membentuk iman yang jauh lebih berharga dari emas. Iman yang tidak ditempa tidak akan pernah kuat. Pendalaman. Kekuasaan seorang raja, pikiran seorang budak. Kisah pasal 24 ayat 24 sampai 27. Sejarawan Romawi Tacitus menggambarkan Felix sebagai penguasa yang memiliki kuasa seorang raja, tetapi pola pikir seorang budak. Kisah pasal 24 ayat 24 sampai 27 menunjukkan hal ini. Felix sering memanggil Paulus bukan karena lapar akan kebenaran, tetapi berharap mendapatkan uang suap. Karena Paulus menolak untuk berkompromi, ia dibiarkan tetap di penjara selama 2 tahun. Perjalanan yang dipakai Tuhan. Kisah pasal 25 ayat 11. Sebagai warga negara Romawi, Paulus berhak naik banding kepada Kaisar di Roma. Kisah pasal 25 ayat 11. Hak ini dipakai Tuhan untuk menggenapi panggilannya atas Paulus. "Aku harus melihat Roma." Kisah pasal 19 ayat 21, pasal 23 ayat 11.
Apa yang tampak sebagai rangkaian pengadilan yang melelahkan ternyata adalah cara kreatif Tuhan menyediakan jalan, bahkan dengan biaya negara, agar Paulus dapat bersaksi di pusat kekaisaran. Demikian renungan hari ini. Jika Anda ingin mendengarkan bacaan Alkitab hari ini, silakan buka tautan video yang tersedia di layar Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati.